Intinya pelajaran itu nggak hanya lo dapat cuma dari kuliah atau dari sertifikasi, banyak yang dari kayak gue bilang, lo bisa belajar dari Google, lo bisa belajar dari orang yang memang sudah experience, atau mungkin lo ikut komunitas. Di situ biasanya komunitas banyak orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Misalnya contoh lo mau masuk HR, ya lo ikut komunitas HR, di situ kan lo bisa sharing-sharing. Di situ kan nanti lo dapat berbagai macam perspektif dari berbagai macam orang, dari latar belakang yang beda-beda, industri yang beda-beda. Kalau gitu sih. lo bingung, mulai aja dulu. Nah, benar, setuju kok Mas Zaro. Itu yang paling penting, kuncinya mulai aja dulu. Masalah salah enggaknya urusan belakangan. Risk taker coy. Yoi. Halo Food Heroes, selamat datang kembali di Chicken Radio yang tidak eksklusif di Spotify. Seperti biasa, Chicken Radio selalu hadir di setiap hari Jumat buat nemenin kamu menuju weekend. Seperti biasa, gak bosen-bosennya, gue ngingetin untuk Food Heroes follow akun Instagram dan TikTok live@chicken. Di sana kamu akan melihat kehidupan di Chicken Indonesia dengan lebih dalam, gitu ya. Jadi silahkan di follow. Dan di episode 2 pengen siaran bareng gue Galo. Hari ini gue gak sendirian. Gue bareng sama Mas Ibe dari Organization Development di Chicken Indonesia. Dan juga ada Mbak Zaro yang dari HRBP di Chicken Indonesia. Mungkin boleh saya hai dulu Mas Ibe, Mbak Zaro. Halo semuanya. Mungkin manggilnya Ibe aja kali ya, jangan pakai Mas ya. Biar kita lebih akrab aja. Saya suka dipanggil Nisa sih, tapi terlanjur pada bilang Zahro ya. Oh yaudah, kalau gitu Nisa dan Ibe. Walaupun secara umur kita agak jauh ya, tapi mohon maaf ya. Semoga tetap berkenan. Jadi di Chicken Radio kali ini gue sengaja ngajak Mas Ibe atau Ibe sama Nisa buat ngobrolin, atau sebenarnya lebih jadi ke arah advisor ya, karena gue punya keresahan nih sebagai anak yang baru lulus di tahun ini gitu. Jadi gue belum pernah punya pengalaman kerja di mana-mana. Pengalaman gue cuma jadi penyiar magang gini aja nih di Chicken Radio, juga di kampus sebelumnya gue juga jadi penyiar radio kampus lah. Nah, karena gue jurusan di manajemen sumber daya manusia atau MSDM, gue pengen berkarir di human capital kayak Ibe sama Nisa sekarang nih. Dan gue melihat beberapa lowongan di pekerjaan yang coba gue cari gitu ya, dari mulai OD, ada people experience, people engagement gitu-gitu deh. Dan gue coba cari, ternyata ada beberapa requirement nih yang dibutuhin. Salah satunya yang paling sering gue lihat itu adalah tentang problem solving sama analytical thinking. Jadi kalau ngelihat di persyaratannya gitu ya, memiliki kemampuan untuk analytical thinking dan problem solving misalnya seperti itu. Nah, gue lulusan baru, gue nggak tahu apa-apa di dunia kerja. Mungkin gue mau nanya sama Ibe sama Nisa kali ya, gimana sih cara gue untuk bisa dapetin kemampuan dalam problem solving atau analytical thinking seperti yang jadi requirement di beberapa posisi yang lagi gue cari. Mungkin boleh ya dari Ibe dulu, habis itu boleh ke Nisa. Ibe dulu silakan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya Galo, gue boleh tanya dulu nih ke Galo nggak? Kenapa Galo tertarik untuk masuk ke human capital atau HC? Ya karena dari segi background kan gue MSDM ya Ibe. Dan gue pengen nih berkarir atau mengimplementasikan apa yang gue dapetin selama kuliah 4 tahun. Itu kalau di dunia kerja atau di kehidupan nyata itu kayak gimana sih? Karena menurut gue kampus itu belum benar-benar jadi kehidupan nyata nih. Gue ngeliat nih postingan teman-teman gue yang udah kerja, kok kayaknya mereka pusing banget gitu. Apakah teori sejalan dengan praktek atau justru beda? Nah itu yang pengen gue tahu sih. Makanya gue pengen ambil di bagian HR gitu, B. Oke, gue coba jawab pertanyaan Galo dari perspektif gue ya. Sebenarnya sih antara teori dan praktek ini saling berkaitan ya, Mas Galo. Oh Galo. Mungkin gue kasih contoh diri gue sendiri kali di Galo ya. Bisa dibilang nih, apa yang gue dapet di kampus ini beda banget dengan apa yang gue lakuin sekarang di dunia profesional. Jadi flashback ke belakang sedikit, gue ini background kuliah gue ini adalah manajemen keuangan di salah satu universitas swasta gitu.
Nah, sekarang di dunia profesional dan itu gue terjun ke dunia human capital. Nah, ini di sini udah beda nih objeknya. Yang satu handle uang, yang satu handle orang. Beda dong objeknya dong. Otomatis kan treatmentnya juga beda kan. Nah, itu bisa dibilang sih suatu hal yang memang nggak disengaja atau bisa dibilang kecemplung lah bahasanya, mungkin orang-orang biasa nyebut gitu. Ya cuman mau nggak mau ya coba gue jalani, dan akhirnya ya gue nyaman di dunia ini, dan akhirnya ya gue lakuin. Tapi untuk melakukan itu jatuhnya jadi learning by doing ya, bisa dibilang ya. Dan untuk melengkapi itu juga pasti kan lo butuh yang teori-teori yang pelajari dari, ya bisa dari ngambil sertifikasi atau ngikut bootcamp atau lu baca-baca di Google gitu. Kayak gitu sih, Galo. Oke, thank you nih dari perspektifnya Ibe. Mungkin kita lihat juga ya dari perspektif Nisa nih. Dengan pertanyaan yang sama, Nisa, gimana ya cara gue biar bisa punya kemampuan analytical thinking atau problem solving? Jadi ketika gue ngelamar, gue udah punya nih kemampuan itu. Oke. Mungkin ini ada perspektif dari recruiter juga ya gitu. Semua tergantung dari loker yang emang mau lo apply kayak gitu. Kalau semisal tadi udah mention nih bidangnya SDM ya. Nah pasti akan beda nih dengan analytical thinking, problem solving di bidang lainnya, misalnya operation atau sales ya kan, connections kan gitu. Nah itu tergantung nih, ada tipe-tipe mahasiswa mungkin ya yang emang dari awal dia udah set nih goals dia, dia pengen masuk nih di bidang SDM, posisinya apa. Ada juga yang masih bener-bener clueless sampai dia di akhir perkuliahannya, bahkan setelah wisuda ya kan, dan dia mungkin mengarah ke ya udah coba apapun yang sekiranya jadi opportunity gitu. Semuanya tergantung gitu. Nah kalau semisal aku lihat lo kan mungkin lebih ke oke, lulus tapi masih bingung nih, kok ada loker butuh analytical thinking dan problem solving kayak gitu. Nah itu sebenarnya dari apa yang udah pernah kamu kerjakan, apapun itu, entah kepanitiaan, project, kamu ada project akademik atau non akademik dengan dosen misalnya, atau lu ada kerjaan lain ya kayak bisnis kah, part time, freelance, apapun itu semua sebenarnya bisa digali gitu. Tergantung nanti si recruiternya ini capture historical experience yang kamu mau itu apa, dan dia akan analisis dari situ gitu, buat tahu ini anak ada nggak nih skill problem solvingnya, analisisnya gimana nih, dan pasti akan digali dari situ. Makanya saran gue kalau misal kamu mau concern ke SDM ya carilah historical experience yang memang relevan gitu. Jadi ketika digali apapun itu ya, misalnya bahkan skripsi pun bisa digali gitu, sebenarnya problem solving itu seperti apa kayak gitu. Nah tergantung dari gimana apa ya, kitanya nih harus seinformatif itu juga buat menuangkan itu semua di CV kita gitu misalnya, karena itu kan jadi hal yang penting ya gitu. Dan pasti HR, recruiter yang lagi proses lu juga akan lihat dan analisis dari situ gitu, apa yang kamu tuangkan dan digali tuh dari situ gitu. Dan bisa juga selama proses rekrutmen itu di tes juga nih analisis atau critical thinking kamu tuh seperti apa gitu. Mungkin ada case terus ditanya nih kamu gimana perspektifnya, problem solvingnya seperti apa, tuh bisa juga. Cuman sebelum ke sana boleh tuh misalnya sambil jalan, kalau emang udah tahu mau ke SDM ya sertifikasi boleh diambil, atau biasanya anak-anak tuh suka tuh kalau ambil magang ya. Dan magang itu sangat dilihat juga nih oleh beberapa recruiter karena dia bisa ngerasain kerja langsung dan problem solving langsung di kerjaan gitu sih aku. Atau mungkin yang sekarang lagi tren biasanya tuh banyak tuh sekarang udah mulai banyak bermunculan tuh bootcamp tuh. Bootcamp benar. Nah itu Galo bisa tuh ikut bootcamp tuh. Nanti kan biasanya itu ada teorinya, ada juga porsi dari prakteknya juga seperti apa implementasinya. Iya, dan itu betul. juga pasti yang narasumbernya pasti dari orang-orang yang udah profesional di bidangnya gitu. Hard skill sih butuh bener. ditunjukin.
based on sertifikat ya, yang emang teruji gitu. Karena kadang HR tuh ada malesnya juga buat lihat nih dari historical dia beneran nggak dia bisa kayak gitu. Karena kan sekarang banyak yang flexing tuh bisa aja kan. Oh gitu. iya, makanya nggak segampang itu juga gitu. Bener, setuju. Dunia betul. Sekarang ya informasi maksudnya udah luas banget, maksudnya untuk dapat yang skill yang tadi Galo mention tuh, analytical thinking, problem solving, gampang banget lah itu mah didapat. Betul. Galo tinggal searching di Google bisa. Cuman kan masalahnya kevalidan informasinya itu bisa dipertanggungjawab atau enggak gitu. Gitu. Banyak cara sih buat kamu bener. bisa dapetin analisis thinking, problem solving, bahkan mungkin kamu udah dapet itu, cuman belum menyadari gitu. Iya, benar. Pasti praktek kan, lu kuliah praktek juga kan, atau ada magang, atau kayak ya lu kerja kelompok lah, itu kan pasti dapet tuh lu problem solving. Lu skripsi juga full of problem solving kan. Nah, makanya tadi tricky juga kayak seberapa kamu bisa informatif kah dan pede, dan lu yakin harus jujur juga sama apa yang jadi kemauan lu gitu. Atau di kehidupan sehari lu juga pasti dapet kok. Misalnya kayak lu nggak punya uang, bagaimana caranya nih biar gue punya uang, gue bisa makan enak, atau gue pengen beli apa nih, pengen beli iPhone baru nih, iPhone 14 udah keluar, gimana caranya gue dapat duit, atau mungkin lu coba ngakalin gitu. Uang SPP kuliah lu penuh gitu. Beban hidup ya, problem solving jadinya ya. Itu kan salah satu problem solving juga kan? Iya, banyak banget gitu. Cuman kalau mau kelihatan looks profesional yang emang ke record gitu ya, dengan sertifikasi atau training yang emang terbukti gitu. Ya, itu bisa jadi poin plus memang Galo. Yaps, gitu. Buat kita kayak buat lo ngejual ke para rekruter di luar sana nantinya ke depannya. Masih bingung gak? Oke, udah dapat gambarannya nih Nisa sama Ibe tentang problem solving atau analytical thinking. Kalau gue simpulin sebenarnya ya gue ngerasa juga sih ya, gue juga beberapa kali mengalami problem yang akhirnya bisa gue solve. Mungkin itu yang akan gue ceritakan nanti ketika gue ketemu sama recruiter. Mungkin juga bisa dieksplor dari skripsi sama himpunan yang pernah gue ikutin. Yes, bener banget. Betul, setuju. Oke, thank you nih, gue jadi dapat perspektif baru gimana menyadari bahwa sebenarnya gue punya potensi dan iya dong, harus yakin dong. Iya, dan harus yakin untuk menyampaikan hal itu ya. Nah, kita akan masuk ke keresahan gue yang kedua nih, Ibe sama Nisa. Tapi sebelum kita masuk ke keresahan atau pertanyaan gue yang kedua, kita puterin dulu satu lagu berikut ini dan nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua. Enjoy! Halo Putiros, balik lagi di Chicken Radio dan kita akan masuk ke segmen kedua, masih sama Ibe dan Nisa dari tim Human Capital. Nah, lanjut nih ke pertanyaan atau keresahan gue yang kedua. Yang pertama tadi udah dijawab ya, tentang gimana dapetin kemampuan tentang analytical thinking ataupun problem solving. Nah, jadi gini Nisa sama Ibe, jadi gue punya visi, sekarang kan umur gue baru 22 tahun nih ya, baru banget lulus gitu. Gue pengen di karir gue nanti ketika gue usia 30 tahun, gue udah masuk ke level manajerial. Nah, dari sekarang gue udah mulai cari-cari nih, apa sih ya yang dibutuhin kalau ketika gue ngelamar di level manajerial gitu. Nah, beberapa requirement yang muncul dari beberapa company ya yang gue lihat, ada beberapa yang menerapkan atau mensyaratkan ada S2 atau gue punya S2 atau minimal punya sertifikasi, misalnya sertifikasi Human Resource Practitioner kayak gitu-gitu tuh. Nah, kalau menurut sudut pandangnya Ibe sama Nisa dengan usia gue yang baru 22 tahun ini, menurut kalian better gue ngambil S2 atau ikut program sertifikasi ya biar memuluskan langkah gue untuk masuk ke level manajerial di usia 30 tahun nanti? Mungkin dari Nisa dulu kali ya. Oke, ke manajerial pasti tergantung. Kenapa ya aku suka jelasin dengan kata tergantung? Karena biar spesifik sih. Tergantung nih, kalau semisal di manajerial kan butuh requirement yang lebih khusus ya, lebih expert gitu ya gambarannya. Nah,
Aku pernah sih ada mini survei gitu terkait orang-orang yang lanjut S2 itu kenapa sih gitu, dan apalagi mereka udah kerja gitu ya. Nah, yang aku tangkap adalah tergantung juga dari niatnya nih atau tujuannya kan. Yang aku tangkap ada tuh teman-teman yang lanjut S2 di saat dia kerja, tapi ternyata S2 dia tuh nggak kepake ya, mungkin secara knowledge dan semacamnya dia dapat, tapi kalau kita ngomong secara profesional dan requirement secara teknikal itu nggak kepake gitu, atau jauh dari apa yang udah dia set untuk menuju ke manajerial itu. Jadinya ya udah oke, dia jadi expert secara knowledge kayak gitu, cuman secara teknikal nggak, kurang relevan gitu, walaupun mungkin ada pengaruhnya juga ya, cuman nggak seberapa gitu misalnya. Tapi di sisi lain ada yang memang dia udah set gitu dari awal gitu, kayak oke, dia sangat memperhatikan jenjang karir, dan mungkin di perusahaan dia juga sistemnya udah bagus gitu. Untuk achieve di manajerial itu harus bisa apa aja sih gitu. Jadi dia udah di set dari awal apa yang dia udah bisa, apa yang dia belum bisa, apa yang harus dipelajari lebih lagi. Bahkan ada juga perusahaan yang memang prospek dia dan kasih fasilitas dia untuk lanjut S2 supaya dia secara skill, hard skill, soft skill tuh jadi naik kayak gitu, dan bisa capable untuk handle posisi tersebut gitu sih. Dan terkait sertifikasi ya aku mikirnya why not, kenapa nggak dua-duanya gitu. Sertifikasi iya, itu penting, S2 juga iya, cuman catatannya adalah S2 ya adalah S2 yang memang itu tuh untuk keinginan preferensi masing-masing ya gitu. Ada juga yang memang dia dituntut secara kerjaan gitu. Jadi menurut aku pilih salah satu or dua-duanya tuh nggak ada masalah sih, selagi emang udah jelas nih plan-nya seperti apa, risk-nya seperti apa, konsekuensinya gimana, result-nya gimana yang emang bisa terukur gitu sih. Oke, gitu aja sih. Gimana menurut lo? Oke. Tadi pertanyaannya mana yang lebih dibutuhkan, S2 atau sertifikasi untuk mencapai level manager ya, Galuh? Oke. Sebenarnya sih kalau dari pertanyaan lu tadi ya, mungkin itu kebanyakan mostly yang menerapkan seperti itu kayaknya di lembaga-lembaga pemerintahan kali ya. Tuh, contohnya ya kayak PNS atau mungkin ya perusahaan-perusahaan konvensional yang memang udah mature gitu. Itu masih banyak sih yang memang yang nerapin hal-hal seperti itu. Jadi memang untuk mencapai suatu level tertentu biasanya lu disarankan untuk minimum pendidikannya S2 atau S1 kayak gitu. Itu biasanya sih masih ada sih memang beberapa perusahaan seperti itu. Cuman semakin berkembangnya zaman, semakin kesini trennya itu kayak agak berubah tuh Galuh. Contohnya kayak sekarang kan banyak startup di mana ya memang isinya karyawannya masih muda-muda semua tuh. Masih ya sepantaran sama kita nih. Betul, karyawannya. Harus baca tren juga sih. Dan itu banyak loh di startup itu yang masih baru lulus tahun, 2 tahun tapi dia udah menempatin posisi-posisi yang memang bisa dibilang krusial atau key position lah. Betul, di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting antara keduanya, mana yang untuk mencapai posisi manajerial, gue rasa nggak ada yang lebih baik. Maksudnya nggak ada yang mengharuskan gue harus ngambil S2 dulu atau gue harus sertifikasi dulu. Nggak ada yang mengharuskan sih. Cuman poin penting ya untuk mencapai level itu, yang pasti skill yang harus lu punya adalah leadership pertama. Yang kedua adalah management skills. Karena di posisi manajer apapun pasti kedua skill itu sangat dibutuhkan. Setuju. Karena yang namanya manajer ya lu nge-handle tim, lu manage tim lu untuk supaya perform sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang lu harapkan, yang perusahaan harapkan. Betul. Kalau seorang manajer nggak punya dua skill itu ya bisa dipastikan timnya nggak akan perform, gue yakin. Risk taker ya. Ya, nah dua skill itu lu dapet ya kalau menurut gue based on experience lu, based on pengalaman lu. Ya secara teori mungkin banyak, cuman kan
teori ya maksudnya hanya bacaan dan masing-masing implementasinya pasti akan berbeda-beda. Betul. Karena orang yang di-handle kan beda, kecuali lo handle orang yang sama mungkin ya. Iya. Kayak gitu sih kalau. Oke, thank you nih, gue dapat perspektifnya. Dan kalau ngomongin sukses di usia muda ya, gue ada satu role model nih, Ibe sama Nisa. Ada salah satu anak muda yang sekarang usianya baru 30 tahun kalau gue nggak salah. Dia tuh sekarang jadi director di human capitalnya PNG gitu, di multinational company ya, dan levelnya director nih, dan itu jadi salah satu role model sih buat gue. Betul, buat menginspirasi ya. Iya, betul banget tuh. Jadi itu jadi motivasi kali buat kayaknya sih buat gue, buat kayaknya kalau dia bisa sampai ke level itu, gue juga bisa deh. Cuman Harus dong. ya coba gue belum tahu nih jalurnya kayak gimana. Bisa dong, gampang itu mah. Gampang sebenarnya sih. Lo bikin perusahaan sendiri aja. Lo nggak perlu bahkan lo gitu, jadi owner, jadi CEO bisa langsung tanpa lo jadi manajer. Kayaknya dari tadi tuh lebih ke learning sih ya. Ya bagaimana, kayak lo harus belajar dari manapun yang emang udah terplan ya. Ya. Lifelong learner. Intinya pelajaran itu nggak hanya lo dapat cuman dari kuliah atau dari sertifikasi. Banyak yang tadi kayak gue bilang, lo bisa belajar dari Google, lo bisa belajar dari orang yang memang sudah experience, atau mungkin lo ikut komunitas. Di situ biasanya komunitas banyak orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Misalnya contoh lo mau masuk HR, ya lo ikut komunitas HR. Di situ kan lo bisa sharing-sharing. Di situ kan nanti lo dapat berbagai macam perspektif dari berbagai macam orang, dari latar belakang yang beda-beda, industri yang beda-beda. Kalau Gitu sih. lo bingung, mulai aja dulu. Nah, benar, setuju kok Mas Zaro. Itu yang paling penting, kuncinya mulai aja dulu. Masalah salah enggaknya urusan belakangan. Risk taker coy. Yoi. Ya gue sepakat sih sama mulai aja dulu. Jadi kayak ada salah satu company, boleh sebutin company-nya nggak ya? Tahu aku. Iya, yang ijo-ijo itu ya. Salah Iya. satu values-nya dia kan mulai aja dulu gitu ya. Itu aku suka sih. Iya, pantesan sekarang turun semua sahamnya. Disebut dong. Enggak, kita nggak nyebut. Iya, tapi kayaknya Putih Rose tahu ya company-nya apa. Nah, balik lagi tadi ada beberapa yang di-mention nih, Ibe sama Nisa. Tadi tentang ngomongin leadership. Once gue mau masuk level manajerial kan salah satu yang punya leadership. Nah, ngomongin leadership kan tadi juga sempat di-mention tuh tentang ngembangin timnya, membimbing timnya. Nah, gue kan belum pernah masuk nih di dunia kerja, Ibe sama Nisa. Gue mau nanya deh, kalau misalkan mengembangkan orang, let's say ngomongin, misalnya nih gue udah jadi manajer gitu ya, terus gue punya tim. Untuk mengembangkan tim, apakah itu jadi tanggung jawab gue sebagai leader, atau sebenarnya juga bisa berjalan dua arah nih? Itu jadi tanggung jawab gue juga, tapi juga dari segi karyawan itu juga jadi tanggung jawabnya, atau gimana sih kalau di dunia kerja itu? Ini sih kayak bener-bener stand out di posisi ya. Ya nggak sih? Kayak bener-bener harus tanggung jawab full sama apa yang kamu kerjakan. Gitu. Intinya sih, kalau dari perspektif Audi ya, harus dari dua arah sih. Dari manajernya juga, dari bawahannya pun juga. Ya sama-sama. Karena kalau dari satu arah, manajernya ingin develop timnya, tapi timnya nggak support, dalam arti nggak punya kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkembang, ya nggak akan ada hasil ya. Iya betul. Atau sebaliknya, bawahannya pengen berkembang nih, tapi atasannya nggak support untuk mengembangkan timnya, ya udah nggak akan berkembang juga bawahannya, nggak ngasih ruang contohnya untuk berkembang. Kolaborasi. Ya, intinya kalau menurut gue sih dari kedua arah. Oke, jadi gitu ya. Kalau menurut Nisa apakah sama juga kayak Ibe? Jadi harus dua arah. Sebagai manajer gue juga harus punya tanggung jawab untuk ngembangin tim gue, tapi sebagai karyawan gue juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan diri gue sendiri. Iya dong, betul, harus ada self upgrade ya, harus dari atasan juga, karena mungkin outputnya tuh mungkin beda ya. Kalau dari kamu ada push diri kamu untuk bisa berkembang, itu akan achieve. Dan kalau untuk
user atasan itu dia push kamu untuk berkembang, dan itu bisa dengan banyak cara ya, secara informal ataupun emang udah secara formal gitu, emang yang udah direncanakan, dan itu kan pasti butuh arahan dan butuh approve dari dia untuk bisa provide sesuatu skill ke timnya kayak gitu, dan ya akan bigger and bigger gitu, sama-sama Ya. bertumbuh bersama. Iya, intinya sih kalau dari kedua arah impact-nya pasti akan gede sih, akan Ya. besar banget gitu. Dibanding kayak dari satu sudut pandang satu orang aja gitu. Yang pasti nanti akan ada keterpaksaan Iya, untuk melakukan iya. hal itu. Tuh, setuju. Gitu sih, gimana? Dimana kan kalau dipaksakan nggak bagus kan. Betul Pak. Oke, ini gue ada beberapa insight. Salah satunya kalau mau berkembang ya gue pasti punya mindset dulu. Kalau gue perlu mengembangkan diri gue juga nih, bukan hanya ngandelin atasan. Tinggal tunggu aja atasan gue nanti ngedevelop gue kayak gimana. Nggak kayak gitu berarti ya. Jadi juga Iya, susah survive nanti. Harus ada inisiatif dari masing-masing orangnya juga, Pak. Oke. Ya gue juga ada salah satu senior gue yang pernah ngasih tahu ke gue gini sih waktu itu. Dia Gimana bilang ke gue, dia bilang gini, kita itu harus mastiin diri kita untuk terus tumbuh dan berkembang setiap waktunya gitu, entah dari program development, entah dari dikasih tugas dan tanggung jawab yang baru, tapi juga tetap handle pekerjaan yang sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah lo pastiin dulu diri lo tumbuh berkembang, baru nanti gaji, jabatan itu akan ngikut dengan sendirinya. Kalau pandangan kayak gitu itu valid nggak sih di dunia kerja? Setuju gue, setuju banget. Memang yang menurut gue sih banyak mindset yang salah nih yang gue tangkap selama ini, selama gue Salah gimana tuh? selama gue bekerja di dunia profesional ya. Orang banyak mikirnya itu, gue mau dong gaji gue gede, ntar kalau gaji gue gede gue bakal perform nah itu kan kebalik Nggak tuh. bisa ya, nggak bisa. Kebalik, mindset Harus itu ada salah. bukti dulu ya. Nah ntar kalau dia nggak perform berarti dia mau dong gaji kita turunin. Kayak gitu. Betul, Nah, betul. harusnya yang bener itu lu tunjukin dulu apa yang bisa hasilin buat perusahaan, performance lu bagaimana. Nah, kalau emang udah ada itu semua, lu bisa menyajikan datanya dan memang valid, baru lu bisa menuntut ke atasan lu. Dan harus sama-sama sih, maksudnya dari pihak perusahaan juga harus lihat ini ya, gimana sih caranya buat maintain all employee-nya kayak gitu. Ada hal-hal yang di provide gitu, training apa ya, kayak dari pihak perusahaan itu juga harus support, sistemnya juga harus oke juga gitu, supaya kayak dapat nih, ada orang-orang yang emang benar-benar loyal, terus dari nol yang dia nggak tahu sama